Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini Pak San akan membahas dari sisi orang tua terkait dengan bagaimana kita menjalani hari-hari dengan inner child kita. Sebelumnya Pak San akan jelaskan apa itu inner child. Jadi inner child adalah luka pengasuhan, sering dikenal juga sebagai luka batin dari pengasuhan orang tua kita terdahulu terhadap kita. Kenapa ini terjadi? Karena ada PR-PR masa lalu di mana kita belum memaafkannya, di mana hati kita atau diri kita masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan ketika kita memiliki anak, ini akan memanipulasi diri kita dan menjadikan diri kita menjadi anak kecil terdahulu yang masih belum menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kembali bahwa inner child ini juga sangat berbahaya ya Bunda. Banyak sekali orang-orang yang belum paham terkait dengan inner child ini juga disarankan oleh psikolog untuk mulai mengenali inner child-nya. Dari itu, pasan hari ini akan membahas inner child ini dikarenakan sebagai orang tua ketika mendidik anak, kita harus tahu apa saja inner child yang kita miliki dan bagaimana nanti cara untuk berkomunikasi dengan inner child kita dan menjadikan ini sebagai suatu pemahaman di mana kita pun akan menjadi orang tua yang lebih baik dan paham tidak hanya terkait dengan anak kita tapi dengan masa lalu kita yang masih ada di diri kita. Kembali bahwa sejarah tidak akan berbohong, bahwa diri kita adalah sosok-sosok anak kecil di masa lalu. Dan itu saat kita menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, kita pun harus paham dengan apa yang sudah terjadi terhadap perasaan kita. Berikut adalah 4 jenis inner child yang perlu kita ketahui. Inner child yang pertama adalah abandonment, yaitu pengabaian. Di sini adalah salah satu jenis inner child yang sering dimiliki oleh orang tua, yakni dimana kita merasa selalu terabaikan atau kita merasa diabaikan oleh orang-orang. Dimana kita ketika inner child kita hadir, kita merasa bahwa kita orang paling kesepian di dunia, orang yang paling tidak dimengerti oleh siapapun, dan orang yang selalu merasa bahwa urusannya adalah urusan yang tidak penting dan dia sibuk mengurusi urusan orang lain. Inner child ini adalah salah satu jenis inner child yang memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, terpuruk dengan apa adanya dirinya, lalu tidak dapat memaksimalkan kehidupan dengan maksimal dalam bentuk kebahagiaan, karena cenderung akan terus terpuruk dalam proses-proses di mana dia berpersepsi bahwa dirinya adalah sosok yang tidak layak untuk dihargai. Jenis inner child yang kedua adalah guilty. Guilty adalah kesalahan. Inner child ini sering memanipulasi diri kita ketika kita merasa bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini adalah salah kita. Penyesalan-penyesalan terhadap apa yang telah kita lakukan dan berpikir setelah apa yang kita ucapkan dan kita lakukan terhadap orang lain dengan keras, dan juga kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan dan katakan itu membebani kepala kita. Itu adalah salah satu dari ciri-ciri inner child ini. Jadi bahwa guilt atau kesalahan adalah inner child yang memojokkan diri kita dan membuat kita tidak nyaman dengan batasan-batasan, dan seolah apa yang orang lain lontarkan kepada lingkungan adalah suatu bentuk kesalahan kita, dan apa yang mereka komentari terhadap diri kita adalah suatu kesalahan besar yang harus kita sesali. Bahkan perilaku kita cenderung akan kita nilai dengan negatif oleh diri kita sendiri. Kembali bahwa guilt atau kesalahan juga adalah inner child yang sering terjadi di orang tua. Dan jenis inner child yang ketiga adalah trust atau kepercayaan. Inner child ini cenderung untuk membuat kita tidak percaya terhadap orang lain, sulit mempercayai diri kita sendiri, bahkan kita terus-terusan membuat validasi atau statement untuk kita meyakinkan diri kita sendiri. Di situ akan sangat melelahkan jika kita memiliki inner child ini. Ketika dia aktif, dia akan terus menyerang kita dengan keraguan dan juga suatu kecemasan terhadap solusi-solusi yang sebenarnya juga tidak atau belum dibutuhkan oleh kita. Ketika kita berhadapan dengan suatu kegiatan atau permasalahan, inner child ini cenderung untuk membuat kita terus-terus memastikan dan juga terus-terus kita cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah neglect atau penelantaran.
Inner child jenis ini cenderung untuk merasa bahwa dirinya tidak pantas, diri kita sebagai individu tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang telah diberikan, kesulitan untuk merelakan sesuatu, dan cenderung sering menekan diri sendiri dikarenakan mereka tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Penelantaran adalah jenis inner child yang sering terjadi dikarenakan kita ketika kecil kurang dari pengasuhan dan pendampingan dari orang tua kita dan cenderung jauh atau kehilangan salah satu sosok orang tua. Inner child jenis ini juga memiliki ciri sering kesulitan dalam mengatakan tidak terhadap instruksi atau kesulitan untuk menolak suatu pendapat atau hal yang terkait dengan pekerjaan atau tugas yang telah diberikan walaupun dia tidak nyaman, atau suatu instruksi dan pilihan orang lain terhadapnya yang membuat dia juga sebenarnya tidak cocok dan juga tidak mau melakukannya. Kembali bahwa inner child jenis ini juga sering dimiliki oleh orang tua yang kecenderungan ketika dia muncul ini akan sangat merongrong dirinya. Dia akan tertekan dengan apa yang terjadi dan situasi yang dimana dia selalu menekan diri sendiri dan tidak jujur terhadap perasaannya sendiri. Tadi 4 jenis luka pengasuhan yang mungkin kita miliki, dan saya pribadi memiliki salah satu di antara keempatnya. Di sana saya juga belajar bagaimana memahami diri saya terkait dengan ketika inner child itu muncul, kita harus siap dan kita harus mempersiapkan juga orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, dan juga nantinya anak-anak kita. Kembali bahwa inner child ini sering muncul ketika kita dalam keadaan down dan juga kesibukan yang sangat meletihkan, dan kita dapat juga memiliki solusi-solusi terbaik. Diantaranya adalah mulailah bersiap ketika inner child itu muncul, dan mulailah untuk lebih paham dan tenang ketika inner child itu hadir. Dari itu kita akan lebih dapat meminimalisir akibat dari inner child kita tersebut. Berikan pemahaman kepada orang-orang sekitar kita, terutama orang terdekat, dan juga mulailah memaafkan masa lalu kita. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Tidak lupa Pasan masih menunggu request tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.